Shalom, selamat pagi semuanya. Allah Roh Kudus, penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku.
Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kau serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Selamat pagi semuanya. Sudah bangun pagi-pagi, sudah siap di renungan gembala pagi hari ini ya. Saya sapa dulu. Halo Bu Foni, Pak Paulus, Aiko, Keiko, Kimiko, Nathanael, Yudi dan Vivi di Mojokerto. Good morning all. Bu Reni, Pak Franyanto, Bu Ami di Surabaya. Good morning. Bu Ruth Sugiyarti, Pak Saiman, Bu Viken, Pak Endri, CCMI. Selamat pagi. Bu Rita Irawati, selamat pagi. Pak Endri, Bu Viken, selamat pagi. Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Jakarta, selamat pagi. Pak Mei, Bu Ruli, Tasya, Elo, selamat pagi semuanya. Bu Elias, Pak Elias, selamat pagi. Semalam hujan terus-menerus, hawanya dingin sekali. Rasanya enak di dalam kamar terus ya. Hangat gitu ya. Mari kita renungkan firman. 1 Tesalonika 5 ayat 4 sampai 11. 1 Tesalonika 5 ayat 4 sampai 11. 1 Tesalonika 5 ayat 4, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Amin. Amin, amin, amin. Ya, shalom Esther, Sepsi, Pak Anton, selamat pagi. Tema kita pagi ini adalah saling menguatkan di dalam Kristus ya. Seorang guru di negara bagian Indiana, Amerika Serikat mendorong siswa-siswinya untuk menulis pesan yang berisi dorongan dan penguatan bagi satu sama lain. Jadi mereka didorong untuk menulis pesan, message. Beberapa hari kemudian ketika sebuah tragedi terjadi di suatu sekolah di negara bagian lain, pesan-pesan yang mereka tulis tadi berhasil menguatkan sesama murid di tengah ketakutan dan kekhawatiran akan terjadinya peristiwa yang serupa di antara mereka. Jadi ada tragedi ya, dan tulisan-tulisan mereka itu akhirnya menjadi berguna ya. Karena apa? Menjadi kekuatan bagi mereka yang membaca. Selamat pagi Pak Martin, Bu Febi, selamat pagi.
Sikap saling menguatkan dan mempedulikan juga ada dalam benak Paulus saat ia menulis surat kepada jemaat di Tesalonika. Ada sejumlah sahabat yang telah berpulang ke rumah Tuhan, sehingga Paulus mendorong jemaat yang masih ada untuk berharap pada janji Yesus yang akan datang untuk kembali menghidupkan lagi orang-orang yang mereka kasihi ya. Kita baca 1 Tesalonika 4 ayat 14. Ini janji Tuhan akan menjemput orang percaya. 1 Tesalonika 4 ayat 14. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Amin. Nah, jadi kita tidak lagi takut atau sedih ketika melihat orang-orang yang kita kasihi sudah mendahului pergi dari bumi ini ya. Karena nanti kita akan dikumpulkan kembali dengan mereka ya. Sebaliknya mereka dapat menanti dengan keyakinan pada kehidupan yang mendatang yang mereka akan mengalami bersama-sama sambil tetap saling mendorong dan saling menguatkan. Jadi saat mengalami kehilangan yang menyakitkan atau tragedi yang tidak terduga, kita itu rentan untuk dikuasai oleh ketakutan dan kesedihan ya. Kalau saya punya teman ada beberapa yang sudah baru aja ya meninggal ya. Dan saya melihat tulisan-tulisannya di Facebook itu mengenang istri terkasihnya ya. Ya enggak menyalahkan sih karena masih dalam hitungan hari ya. Tiba-tiba saja istrinya pulang ke rumah bapak setelah sakit dan mengalami terapi-terapi yang lama ya. Dan ia mengingatkan tentang rumah masa kecil istrinya dan rumah masa depan istrinya ya. Memperbandingkannya dan menaruh istrinya di rumah masa depan yang indah ya, di pemakaman San Diego di Jakarta ya. Nah, jadi tetap memberikan kepada istrinya yang terbaik ya. Oh, luar biasa. Dan setiap hari dia masih posting beberapa hal yang mengingatkan dia kepada istrinya yang terkasih itu. Walaupun ia juga bekerja, tetap bekerja ya. Ia tetap mengajar. Walaupun dikatakan dia terpaksa mengajar itu ya. Mungkin dalam hati pengennya ya deket-deketan sama istrinya terus gitu ya. Karena merasa kehilangan. Tetapi fakta mengatakan bahwa hidup harus terus berjalan ya. Hidup harus terus berlalu ya. Maka dari itu yang sudah lalu, biarlah berlalu. Yang datang akan datang ini yang kita akan song-song bersama. Jangan berlarut terus dalam kesedihan itu. Seringkali ya untuk mengatakan bahwa sudah lupakan ya tidak semudah itu ya. Karena mereka adalah sepasang suami istri yang tentu diikat oleh janji yang suci, diikat oleh janji yang abadi, yang tidak mudah terus melupakan gitu ya. Tentu masih ingat-ingat gitu ya. Ada setelah istrinya meninggal 3 bulan kemudian dia menyusul juga. Karena terlalu masuk melo ya. Melo dan terus mengingat-ingat istrinya. Tapi itu ya usia itu di tangan Tuhan ya, kita tidak bisa ngomong apapun gitu ya. Selamat pagi Bu Alex, selamat pagi Bu Endang, Bu Veve ya. Selamat pagi semuanya. Nah, beberapa hari ini kalau mau Natal gini saya juga ingat sama ibu saya ya, Bu Lindawati itu ya. Biasanya kami kan belanja bersama-sama untuk beli penganan-penganan Natal atau ke Pasar Atom itu suka-sukanya Oma Lenda ya. Ya beberapa saat kalau saya membersihkan kamar saya gitu ingat kalau ada ibu itu masih hangat ya, bener ya. Kalau ibu masih bersama-sama dengan kami, baik pun itu mertua maupun bunda sendiri, itu rasanya ada kehangatan gitu ya.
Tetapi baiklah kita boleh saling menguatkan di dalam Tuhan ya. Bagi yang baru saja kehilangan orang-orang yang terkasih ya, tentu sedih, tentu ingat, tentu melo, tetapi jangan baper ya. Kita terus berjalan, kita terus kuat, kita melakukan pekerjaan kita, melakukan pelayanan kepada Tuhan, melakukan apa saja yang Tuhan percayakan ya. Waktu untuk kita belum tiba gitu ya, maka kita harus bergiat. Jadi kita itu memang rentan untuk dikuasai oleh ketakutan dan kesedihan. Namun perkataan Paulus dapat menguatkan kita, seperti itu juga telah menguatkan jemaat pada masa silam ya. Mari kita menanti dengan penuh pengharapan bahwa Kristus pasti akan memulihkan segala sesuatu. Amen. Sementara itu kita dapat mendorong dan menguatkan satu sama lain ya. Baik dengan pesan tertulis, baik ucapan, tindakan, pelayanan maupun pelukan yang hangat ya. Jadi masa-masa Christmas, masa-masa Natal ini bisa jadi sukacita, tetapi juga bisa jadi melodrama ya. Mengingat-ingat masa-masa bahagia tapi yang sudah berlalu. Maka penguatan seperti apa yang pernah Anda terima dari orang lain? Bagaimana seseorang bisa menguatkan orang lain ya? Seringkali kalau kita ke rumah duka itu tidak ada lain yang bisa kita lakukan selain apa? Berangkulan ya, memeluk gitu ya. Percuma diomongno bagaimana yang sudah meninggal, sang kekasih hati sudah meninggal ya. Apa yang kita bisa omongkan? Tidak ada saudara. Selain mungkin menggenggam tangan, mungkin memeluk dengan apa penuh empati begitu ya. Jadi nggak perlu ngomong terlalu macam-macam sebab tidak ada lagi yang bisa diomongkan ya. Maka dari itu penguatan di dalam tulisan ya. Kita menulis ya secari kertas, kita ikut berduka cita, atau hal-hal yang menggembirakan kita ikut bersuka cita ya. Seringkali ucapan-ucapan birthday, ucapan-ucapan Merry Christmas itu saya simpan ya, enggak saya buang. Saya simpan, saya taruh buat penyekat Alkitab. Mungkin juga saya kumpulkan untuk hiasan pohon Natal ya. Terus kalau sudah lama gitu ya, bertahun-tahun berlalu, terus saya menemukan kembali tulisan-tulisan itu rasanya menyenangkan ya. Rasanya itu, nah ini saya cari ya. Pak Gem punya enggak gitu? Kalau Pak Gem enggak punya ya. Nah ini ada ucapan-ucapan ya. Waktu Paskah ya. Ini juga ucapan-ucapan waktu happy birthday gitu ya. Itu saya taruh sebagai pembatas ya. Ada ucapan-ucapan ya. Namun satu hal yang pasti ini saya bacakan ya. Dari Bu Ike ini ya. Pak Doni, Bu Ike sama Arka. Yang terkasih Ibu Evi, tahun demi tahun telah dijalani entah berapa episode kita kisah suka dan nestapa dilalui. Tahun dan kisah boleh datang silih berganti, namun satu hal yang pasti, kasih setia Tuhan takkan pergi. Sudah lama ada, selalu baru menyapa tiap hari. Nah ini akan menguatkan saya ya, menguatkan kita semuanya, amin. Bahwa kasih Tuhan takkan pergi. Sudah lama ada, selalu baru menyapa setiap hari. Nah ini sungguh luar biasa ya. Jadi saya bisa ingat kalau saya baca-baca lagi gitu ya. Jadi inilah hal-hal pengingat yang perlu kita tulis, kita lakukan untuk orang-orang yang kita kasihi ya. Ya memang sekarang jadinya pakai WA ya. Kalau pakai WA itu kan hilang ya. Nggak mungkin kita diem-diem cari scroll yang tahun-tahun lalu gitu, mungkin juga sudah tidak disimpan ya. Tetapi ketika kita bikin kartu-kartu kecil pengingat-pengingat seperti ini, tulisan-tulisan kita ya, tentu oh iya ya ini saat tempo hari begini dan begitu ya. Itu
sesuatu memori-memori yang indah. Amin. Amin. Nah, bagaimana Anda dapat menguatkan orang lain hari ini? Nah, itu pertanyaannya. Mungkin ada saudara yang perlu di WA, perlu ditelepon. Kalau hari ini si Cim dari orang tua kami itu masih ada di rumah sakit karena patah tulang ya. Jadi beliau gelundung dari ranjang. Hati-hati ya. Kalau sudah sepuh atau masih muda pun bisa gelundung loh dari ranjang. Apalagi Keiko, Aiko, Kimiko, Nathanael itu gampang gelundung saudara ya. Makanya lantainya diberi empuk-empuk ya supaya tidak berdarah ya. Kalau Pak Gem ini suka gelundung dari ranjang juga ya, bener nggak ya? Yeah. Jadi saya pinggirkan itu nakas-nakas yang lancip-lancip itu sudah diganti semua, ndak ada. Tapi di bawah ya ndak ada kasur ya, ndak ada. Jadi kalau gelundung ya tetap jatuh, jatuh pop gitu ya. Nah, inilah bagaimana kita bisa saling menguatkan ya. Bisa menelepon karena Surabaya jauh kan dari Sidoarjo. Mengucapkan hello selamat pagi bisa dengan telepon. Apa kabarnya hari ini gitu ya. Gitu aja senang kan ya. Senang ditanyakan kabar. Seperti pagi hari ini kita renungan gembala, semua peserta bilang Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Gembala. Itu kita sudah senang juga ya. Apa kabar, sehat selalu, halo Bu Ami ya. Tidak lagi melo-melo ya, tetapi kita ini punya firman, punya kekuatan dari Tuhan. Amin. Dan punya teman yang saling menguatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ketika kita mendengar kesaksian, kita mendengar firman Tuhan, merenungkannya, maka kita nggak melo lagi. Kita tetap sehat, kuat untuk bekerja kembali. Amin. Halo Bu Tiar, Patrick, Pak Salmon, selamat pagi semuanya ya. Mbak Bambang, Bu Vera, ya seneng kalau nulis Pak Bambang itu nulis pantun gitu ya, seneng. Jadi ada respon dari pendengar, ada respon. Nggak cuma, wah aku ada gitu, tapi merespon ya, sehingga kita ini seperti omong-omong satu keluarga besar gitu ya. Terima kasih yang sudah mendukung siaran ini. Seringkali saya dapat begini, oh reels Anda ditonton oleh sekian puluh orang, harap membuat reel yang lebih baik lagi ya. Dari Instagram ada respon ya, dari Facebook kadang ada respon. Itu membuat kita itu demen ya. Dari YouTube ada yang bilang, oh itu tulisannya ketikannya salah loh, berarti ada orang baca ya. Jadi kita nggak merasa sendiri gitu ya. Kita nggak merasa oh siaran nggak ada yang mendengarkan gitu ya. Coba saudara bayangkan ya, kalau saudara khotbah menggebu-gebu, terus tapi tutup mata ya, terus tiba-tiba atau WL lah tutup mata nyanyi terus tiba-tiba melek semua pengunjung atau jemaat sudah pulang semua gitu, gimana rasanya? Pernah nggak bayangin gitu? Halo Pak Gem. Ya nggak sampai terjadi lah. Ya nggak bakalan terjadi, tetapi coba apa bisa nggak ya tahu-tahu saudara menyanyi atau begitu luar biasa, tapi ketika melek orang sudah pulang semua ya. Kecuali di prank gitu ya. Nah semalam hujan deras. Saya harus pergi ke Pondok Mutiara seberang ya, Mutiara Barat. Saya kan di timur. Tapi mobil nggak ada. Karena dipakai pelayanan. Akhirnya saya goncengan sama Mbak. Saya goncengan sama Mbak, untung nggak hujan ya. Sambil membawa 50 donat. Coba bayangkan ya. 50 donat goncengan. Terus ke seberang, Mutiara Timur ke Barat ya. Puji Tuhan lancar-lancar saja ya. Tapi pulangnya hujan deras ya. Tapi Tuhan baik memberi tumpangan ya. Cece Emi sama Pak Nelson memberi tumpangan, ayo bareng bersama-sama. Dan akhirnya kita sampai rumah dengan tidak kurang suatu apa karena hujannya masih gerimis. Tapi ketika Pak Gem pulang jam berapa ya? 9:30-an ya. Saya sudah tertidur itu ya.
Hujan deras enggak berhenti-berhenti ya. Hujan. Mereka menunggu hujan, pelayanan jam 5, terus pulang jam setengah 10. Hampir 5 jam di sana di Jalan Industri ya. Karena hujan gitu ya. Jadi bapak-bapak, komisi bapak-bapak itu melayani di Pondok Pemulihan Efrata kehujanan saudara ya. Mereka banyak membawa macam-macam ya, sabun ya, apa saja, Beras, ya beras ya, minyak, gula, telur, opo ae dibawa bapak-bapak ini luar biasa ya. 3 mobil itu penuh barang. Jadi konvoi 3 mobil penuh barang. Akhirnya enggak bisa pulang sampai jam setengah 10. Kita nurunkan barangnya enggak bisa karena gantian ya, karena Hujan. Tempatnya parkir itu cuma satu arah gini, enggak bisa putar balik. Jadi ya yang satu yang sudah nurunkan dimajukan lagi, yang satu maju lagi untuk menurunkan barang, yang satu masih di jauh sana ya turunkan barangnya harus pakai payung. Waduh ya perjuangan. Ya karena bapak-bapak itu kadang-kadang itu nggak pernah memikirkan detail-detail ya. Kalau ibu-ibu itu kalau kerja kan detail ya, detail-detail sampai mikir bagaimana nanti turun, bagaimana nanti naik, bagaimana. Ya begitulah bapak-bapak ya. Pokoknya melakukan pekerjaan, nggak tahu hujan deras, nggak tahu banjir, mereka menerobos aja gitu ya. Tapi puji Tuhan semuanya baik-baik saja. Amin. Amin. Shalom Pak Mei. Jadi ayo kita tetap saling menguatkan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Hari-hari Natal ini perlu kita menguatkan ya. Kita mengasihi oma-oma, opa-opa yang sendirian di rumah. Mungkin kita nggak bawa barang banyak-banyak begitu ya. Tetapi seringkali keteladanan dari Ibu Gembala kami, Ibu Harjo Hosea itu menjadi inspirasi buat kami untuk menjenguk jemaat ya. Beliau saat ini kan sudah sepuh banget dan mengalami demensia ya, jadi tidak bisa melakukan pekerjaan yang dulu beliau sangat senang lakukan, yaitu kunjungan. Tetapi beliau memberikan keteladanan yaitu mengunjungi jemaat di rumah sakit ya. Karena jemaatnya ribuan, jadi selalu ada yang sakit lah di rumah sakit lah, dan juga ini Mojokerto banyak yang banjir. Tentu jemaat banyak yang tenggelam rumahnya ya. Tapi beliau sudah sepuh jadi tidak bisa bergerak. Mungkin yang muda-muda yang bergerak. Nah itu beliau berkata, memberi kartu Natal ya, bentuk hiasan Natal gitu ya, untuk ditaruh di meja rumah sakit. Supaya mereka yang sakit juga bisa merayakan Natal di rumah sakit, maksudnya begitu ya. Jadi diberi semacam kertas yang bergambar pohon Natal atau hiasan pohon Natal kecil gitu, ditaruh di sebelahnya tempat tidur gitu. Saya melihat luar biasa ya, Ibu ini mengajarkan kepada kami cara-cara untuk menghadirkan Natal ini di rumah sakit, di rumah mereka, di mana mereka tidak bisa mobile gitu ya. Nah ini yang muda-muda bisa niru ya. Bu Titik Sulistiani ini yang GAB Mojokerto tentu mengetahui bagaimana Ibu Gembala yang saat ini sudah sepuh, Bu Harjo Hosea itu sangat memperhatikan jemaat. Dan seringkali membawa kecap atau gula atau bahan makanan apa, ya enggak satu dus, enggak. Cuma satu aja gitu ya. Mereka tinggalkan ke rumah tersebut. Beliau bisa mengunjungi satu hari itu 20 orang jemaat, luar biasa ya. Coba itu Anda lakukan, pusing enggak ya sampai rumah pas masuk angin. Pakai kendaraan tanpa AC. Tanpa AC seperti Bemo itu yang sudah dimodifikasi ya. Bukan pakai Alphard ya. Kalau kunjungan pakai Alphard itu ya, bisa masuk enggak bisa keluar saudara ya. Masuk ke gang-gang bisa tapi keluar enggak bisa. Maka saya pun memilih mobil yang sederhana ya, APV itu. Kuat, bandel, bisa kemana-mana, anti badai, anti banjir.
anti macet karena ramping, kemudian bisa berputar di mana saja dia masuk gitu ya. Apalagi kalau ke gang-gang itu ada jemuran ya. Jemuran itu kadang-kadang harus dipinggirin dulu supaya mobil bisa masuk gitu. Tetapi itulah ya, menunjukkan bahwa kita harus saling menguatkan dalam Kristus. Amin. Amin. Kalau Bu Vikan sama Pak Henry kan naik sepeda motor gitu ya supaya lincah. Ya nggak apa-apalah. Tapi saya kan sudah sepuh ya, kalau digonceng itu takut jatuh gitu ya. Jadi ya itulah, untuk kita saling menguatkan tentu ada pengorbanan. Tentu ada yang harus dikeluarkan atau harus disampaikan atau harus diberikan sebagai wujud kasih itu tadi. Amin. Kalau kita saling menguatkan di dalam Kristus, maka kasih Allah nyata dalam hidup kita. Hari ini siapa yang kamu mau kunjungi untuk dikuatkan? Mari kita saling menguatkan. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Kau berikan kesehatan, kekuatan bagi kami, sehingga kami bisa ya saling menguatkan juga saudara-saudara kami, saudara-saudara seiman kami, sehingga kami bisa melayani mereka juga dengan lebih baik, karena Kau sudah berikan yang terbaik bagi kami, dan Kau jadikan kami saluran berkat untuk menyalurkan berkat-Mu pada sesama. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu, sehingga kami bisa juga mengasihi Engkau dengan cara kami mengasihi sesama. Itu kami sudah berbuat mengasihi Engkau luar biasa Tuhan. Dan Kau bisa menilai bagaimana seberapa besar kami mengasihi Engkau, dengan seberapa besar pula kami bisa melayani sesama. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih kalau pagi hari ini kami bisa saling menguatkan di dalam renungan pagi hari ini. Terima kasih untuk anak-anak sampai lansia yang mendengarkan dan bergabung bersama kami setiap hari di channel ini. Kami percaya apa saja yang setelah ditabur oleh firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan akan melaksanakan apa saja yang Kau suruhkan kepadanya. Terima kasih kami boleh saling menguatkan setiap hari. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Brian Hartono, selamat pagi. Oke, sampai ketemu besok guys. God bless you all. Baik yang nanti siang, nanti malam. Terima kasih Mojokerto, Jakarta, Semarang, semuanya, Surabaya, Sidoarjo, luar negeri sekalipun. God bless you all. Thank you. Haleluya. Haleluya.